wa rasuluhu azimul fi'al karimul khisal sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah, di waktu yang mudah-mudahan barakah, di waktu duha, kita sama-sama dengan hati dan dengan niat yang ikhlas, insya Allah berkumpul di tempat yang suci. Ahabbu biqa'i ilallah al-masajid, tempat-tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Di hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia, hari-hari yang disucikan, dipilih oleh yang maha mengetahui dan maha kuasa, di bulan haram, di al-ashrul awail min Zulhijjah, salah satu di bulan haram, dan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di majelis yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Di majelis yang datang kepadanya dihitung jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berarti fi sabilillah. Ini kalau ada zakat nanti boleh bagi semua orang nih Pak, cuma ini fi sabilillah, tapi masuk asnaf yang 8. Di majlis yang mengumpulkan orang-orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah, dan bersama orang-orang yang insya Allah dibanggakan Allah di depan para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka rahman, datang kepada mereka ketenangan dan ketentraman, dan disebut-sebut Allah di sisi para malaikat. Awak disebut di depan jemaah saja yang tidak begitu ramai, luar biasa kita hatinya berbunga-bunga, harap doa yang belum tentu juga semua mustajab. Tapi ini di depan para malaikat yang tak tahu bilangannya kecuali Allah Ta'ala. Kata Nabi, tak ada sejengkal pun di atas di langit itu kecuali di situ ada malaikat bertasbih dan bertahmid. Oleh sebab itu jangan coba-coba melawan malaikat. Mereka lebih banyak dan lebih hebat. Mereka punya kecepatan lebih cepat daripada pesawat karena bahannya dari cahaya. Cahaya kecepatannya, kata ahli fisika,
Tidak salah Pak Camat, 300 kali 10 pangkat 8 per detik, bukan per jam, per detik. Berapa kira-kira? 300 kalau 8 nolnya juta ya, 300 juta kilometer per detik. Makanya langit bagi malaikat Jibril tidak memakan waktu, kalau kita memakan waktu. Jadi kalau ada yang ragu nanti dengan apa yang turun dari langit, minta SPPD sama Pak Camat, tidak ada anggarannya. Sebab antum pulang Pak Camat dah mati, rahimahullah. Iya, karena jaraknya kata Nabi dari satu langit ke langit yang lain hanya 500 tahun perjalanan. Ini bocoran dari ordal ini, dari ordal, dari malaikat ke Nabi alaihissalatu wassalam. Majelis ini masih mukaddimah Pak, coba tidak apa-apa panjang-panjang dikit. Saya isi tidak panjang dah, mukaddimah aja. Isinya di mukaddimah. Siapa yang tidak catat mukaddimahnya rugi. Di majelis yang mengumpulkan, Masya Allah, hari ini kita bersama pimpinan Kecamatan Mandau ini. Bapak Camat kita sekaligus Ketua Umum DKM Masjid Padang Arafah. Arafah saja, Masya Allah. Ada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil yang mewakili. Luar biasa ini. Saya jadi aman rasanya. Di sini ada Pak Camat. Kalau ada administrasi minta tanda tangan cepat. Pena, oh enggak, pena ada pena. Nah, kalau ada yang ganggu-ganggu ada Pak polisi, ada Pak tentara. Kalau awak yang salah ngomong nanti tinggal diluruskan sama beliau-beliau. Baiklah kaum muslimin. Tentu tidak sempurna majelis kita kalau tidak dihiasi dengan indahnya selawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena seperti kata Imam Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham bis salati wassalam ala khairil anam, doa yang paling cepat dikabulkan Allah adalah salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, man salla alaihi salatan, siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas langsung 10 kali. Allah 10 kali langsung. Imam Ibnu Qayyim mengatakan makna salawat Allah untuk kita adalah al-maghfiratu war-rahmah, ampunan dan rahmat. Sama dengan kita mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, semuanya mustajab. Terus diulang lagi? Enggak, kalau diulang saya enggak mau. Lanjut. Terima kasih. Ini berapa ongkirnya? Terima kasih. Kayaknya yang tadi lebih jelas. Hah? Baik, terima kasih. Sampai di mana tadi? Seolah-olah kita mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, Allahumma arhamni, ya Allah merahmati aku, 10 kali mustajab. Hanya yang baca selawat. Inilah pentingnya kita mengaji. Ini pentingnya kita berilmu. Betul kata Nabi, dengan ilmu memudahkan jalan ke surga. Itulah tujuan kita duduk di sini hari ini. Andainya yang tidak ada ilmu yang dibawa, rugi kita, rugi kami datang. Ustaz, paling-paling itu juga kajinya Ustaz. Subuh 2 rakaat juga, zuhur tetap 4 rakaat. Ada orang tidak mau ngaji Pak Jamat dengan alasan sama kajinya. Subuh tidak berubah sejak saya kecil, saya ngaji lagi tidak berubah, subuh tetap 2 rakaat. Tidak mau ngaji dia Pak. Dia bilang, ngaji itu bukan menghafal jumlah rakaatnya. Ngaji itu Bapak subuh besok hadir tiap hari. Yang ngomong gitu ternyata tidak hadir subuh rakaat itu masalah. Itu ngaji sejak kecil tapi dah hampir mati, jarang sholat subuh di masjid. Karena tadi
hatinya tidak menerima, mungkal menerima kajian. Sebab apa? Karena dia tidak merasakan perubahan yang berarti. Hal yang sederhana dengan ilmu menjadi penuh makna. Hal yang sederhana dengan ilmu menjadi penuh makna. Tapi tanpa ilmu yang besar tak ada ilmu. Yang hebat tak ada guna. Karena tanpa ilmu. Dulu di zaman yang kita dulu Abdullah bin Zubair, dia setiap musim haji ini mengumpulkan 1000 ekor unta sendiri. 1000 ekor unta untuk jemaah haji gratis dan pakai drive-thru. Apa bacanya? Mohon maaf Pak, saya baru bahasa Inggris tapi sering disalahkan oleh Reyes. Bagaimana? Karena guru bahasa Inggris sama dengan guru Nahu di kita. Nahu syarat hebat bakaran apa baik. Grammar, oke, apa tenses, 12, tapi suruh bahasa Inggris, minta diulang terus sama orang Inggris. Saya pengalaman datang tamu dari Kanada dan keluarga. Saya makan coba apa yang ada sekali. Ini teman saya tidak tahu kalau ada Pak. Awak pakai mana kita? Karena mau istimewanya berpuasa. Kalau diajak makan tak menolak. Jadi itu semua. Orang kalau diajak makan malam, ayamnya dapat kemasuk. Sering kita penyakit malam. Tapi kalau tak diajak makan, mau dia nak bayar. Siapa yang bayar? Kalau tak jalan cepat dia. Kalau tak ada dia cuma tak berdiri aja. Sama aja. Nah, secara kurang mendapati hal semuanya. Jadi datang, terus dia bicara. Orang langsung paham. Pas orang bicara, orang kita paham. Pas selesai, dia mau pulang, saya dipulih sama dokter-dokternya. Anak-anak orang dokter melihat. Saya lebih hebat bahasa Inggris dari orang Kanada. Kenapa? Kalau mereka ngomong, saya ngomong. Tak kamu paham, tak aja. Mereka saja ini cara mereka kita diulang lagi. Jadi ternyata kita seperti paham bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, belum tentu paham bahasa Inggris. Kita guru bahasa Arab, belum tentu paham bahasa Arab. Karena maksudnya di sini agak lalu sampai ke Arab bingung. Jadi apalagi bahasa Arab maksudnya, jadi kamu sendiri maksudnya. Jadi pada penasaran, dalam berarti mana bahasa Arab. Sebenarnya kita orang Arab, kan yang namanya bahasa Arab. Orang Arab kan yang namanya bahasa Arab. Orang cuma ada pada bahasa Arab. Sejak menyusu sudah pakai bahasa Arab, sejak menyusu sudah pakai bahasa Arab. Tidak ada anak-anak yang tak pakai bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab, orang pun ada banyak. Jadi anak Saudi banyak. Kalau pas mau lihat, nanya ke si bawah ini. Ya, si bawah ini. Ya, dua orang panggil. Nah, masih buka pindah. Kalau sudah masuk isi, saya akan dikasih. Maksudnya, kita hari ini mungkin perlu kita saling mengingatkan. Maka saya ingin mengingatkan KCPI Kecamatan Bandung ini terlalu atau tahun sebelumnya bersama telepon dengan sama lain ngakunya ajudan Bupati. Jadi itu saya tahu Bupati aslinya dari Bandung. Itu Abu Besar istri dari Pak Bupati yang dulu dia Pak Aminan Mukminin. Kita depan udah mulai kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Mohon maaf sih harus diulang juga mukaddimahnya. Tadi yang saya sebut yang di depannya aja, tuan-tuan tidak saya sebut tadi ya. Mohon maaf ya, ulang lagi lah. Yang bergelar tak panggil gelar, yang tak punya gelar tak sebut nama, pun tidak tahu juga sebagian besarnya.
Semoga semuanya dirahmati Allah SWT. Amin. La ilaha illallah. Saya mau bilang apa tadi? Saya berhutang janji dengan orang Mandau. Walaupun kemarin pas ditelepon ke Ustaz Abu Yazid ngajak ke masjid lain, saya bilang sama Ahmad, tolong cari masjid di Mandau. Kalau tidak salah masjid Arafah di Mandau tuh Ustaz katanya. Paslah itu. Artinya kalaupun nanti diundang tidak dapat lagi, janji lagi. Nah, karena memang mohon maaf, saya prinsipnya kalau janji wajib ditepati, mana yang dulu. Jadi kecuali atasan saya. Nah, kalau atasan, saya dosen di UIN Suska, kalau rektor yang perintahkan, saya batalkan semua. Sebab itu janji saya pada diri sendiri. Kemudian terikat pekerjaan. Dosen kan di bawah rektor ya. Ya. Jadi sebab itu saya setiap ada kajian saya bilang, mohon maaf kalau rektor memerintahkan atau dekan saya siap dibatalkan, siap katanya. Walaupun kecewa juga, tapi harus siap. Anak sekarang alhamdulillah rasanya udah terbayar sedikitnya. Ya, jangan diundang lagi. Khutbah Idul Fitri waktu itu ya. Terima kasih, saya sebenarnya tersanjung cuma karena sudah terjanji di kampung. Daripada saya ditolak di kampung saya, biarlah orang Mandau dulu. Ayat kecewa sebentar aja. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita berada di hari-hari besar. Walaupun sebagian besar tidak merasakan itu. Tadi saya katakan, orang yang merasakan besar, dia siap berkorban besar. Cuman dasarnya tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa akidah, ternyata tidak berguna. Abdullah bin Jud'an menumbangkan 1000 ekor onta kurban gratis, drive thru, kan dari sini kata kita terkeluar dari ini, yaitu ambil sambil jalan. Saking tingginya kancah-kancah masakan tadi, naik onta orang tinggal ambil dan jalan karena tidak ada kasirnya, bebas. Kalau di sini korbannya berapa ekor Pak Cuma? Semandau ada 1000 ekor onta, kendak ya. Berarti belum merasa besarnya hari-hari itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dia sendiri, ini di masa jahiliyah. Cuman pasalnya ketika ditanyakan ke baginda Nabi SAW oleh sang istri tercinta, siapa istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Yang tahu tunjuk tangan biar bisa dikasih hadiah. Ya silakan. Jangan tengok ke belakang antum. Siapa? Tidak dengar. Siapa? Khadijah. Siapa yang bilang Aisyah? Siap, Aisyah. Ahmad mana hadiahnya? Ahmad mana? Hadiahnya mana, Ahmad? Bapak mana Ahmad? Ahmad mana? Subhanallah. Saya sudah siapkan hadiahnya. Berarti karena lambat 2 kali dapat. Dan kalau masih lambat lagi 3 kali. Dah. Barangnya tidak dihadirkan. Atau mau ini dihadiahkan, mau ini? Tidak ya? Alhamdulillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Aisyah. Istri yang paling dicintai Nabi. Maka kalau ada orang yang membenci Aisyah, pasti paling benci kepada Nabi SAW. Jelas? Jelas? Nah, ya Rasulullah, ayanfa'uhu zalik? Apakah itu bermanfaat baginya di akhirat? Qala la, tidak bermanfaat. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman, tidak pernah berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Rabbighfirli yaumaddin,
Ya Allah, ampuni dosaku pada hari kiamat. Subhanallah, orang hebat melayani tamu-tamu Allah, orang haji, orang jahiliyah haji ya, orang jahiliyah haji, masa buka sejarah haji ya, berarti Abu Lahab haji Abu Lahab, Abu Jahal haji Abu Jahal. Ternyata haji, mohon maaf kalau haji tidak dengan ilmu dan tidak dengan iman, bisa-bisa jadi haji abu haji. Mereka haji semua, pengurus masjid, bukan Masjid Arafah kan, Masjidil Haram, pengurus Ka'bah, tukang pegang kunci Ka'bah, haji semua. Tapi datang Nabi SAW, mereka tolak mentah-mentah. Kenapa mereka tolak? Kenapa? Yang tahu, angkat tangan lagi, masih ada hadiah. Terlalu panjang, diringkas. Antum tidak betul. Tidak, bukan karena melanggar adat istiadat, beda kaji. Karena beda kaji. Tahu tidak bedanya di mana? Catat ya, antum dapat hadiah. Nah, tahu tidak bedanya di mana? Satu, Nabi bicara dengan ilmu yang Allah turunkan melalui wahyu. Orang jahiliyah bicara dengan logika dan perasaan. Semua yang dipikir baik dianggap bagian dari agama. Semua yang dirasa baik bagian dari agama. Makanya dulu kenapa ada orang sampai tawaf telanjang? Yang tahu tunjuk tangan. Yang depan-depan ini boleh nih, hadiah menyesuaikan. Kenapa ada sampai orang tawaf dekat Ka'bah telanjang? Kenapa? Tidak ada yang tahu ya. Pakai logika, pakai rasa. Sebab orang-orang yang tinggal di tanah haram, di tanah suci, orang suci. Yang tinggal di luar tanah haram belum tentu suci. Walaupun di Makkah orang berjudi, judi suci, judi syariat. Walaupun orang di Makkah memakan riba, riba syariat. Paham? Orang berzina, tinggal naikkan bendera di depan rumah. Zina legal formal. Buktinya kalau ada kehamilan dipanggil semua yang punya kartu member, dipanggil ahli DNA, ahli qiyafah. Lalu yang lain mana? Mana Ahmad? Yang lain mana? Itu, baik. Ambil sekali sih sebelum nanti diambil orang lain. Ambil sekali ya. Yang satu tadi, Ustaz. Oh yang ini ya, Masya Allah. Tidak mau ini? Mau? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tafadhal Syekh. Pak Camat. Pak Camat tidak usah takut. Saya bawakan satu karton untuk sini. Langsung dari Raja Salman. Ya, hadiah dari atau wakaf dari Raja Salman. Tapi tidak tulis Masjid Arafah ya. Tapi karena saya cinta mandau nih, saya bawakan segini sekotak. Yang lain-lain kadang 5 buah, 10. Kalau Pak Camat enggak, sekotak. Kalau kurang nanti silakan minta tambah. Tapi permintaan ada yang diterima, ada yang ditolak, Pak. Selama persediaan ada, insyaAllah. Ini kenapa sampai lupa, Man? Setelah pulang baru dikirim. Pakai ongkir sih. Masya Allah. Jazakallah khair. Mak terlanjur cinta. Ini judul menarik ini. Saya barakallahu fiik. Sifat salat Nabi.
Baik. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya mungkin kalau biasanya kalau sempat jadi sutradara, film saya belok-belok. Ya kalau tuan-tuan kurang paham, ya nanti tanya setelah ini ya. Kenapa suka belok-belok? Di jalan yang berbelok jarang yang ngantuk. Karena kepala antuk-antuk. Sah? Tapi kalau saya lurus poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, pengalaman saya sejak ngajar tahun 84 saya sudah ngajar sampai sekarang cepat mengantuk. Sah? Kalau gini tidak ada yang nampak ngantuk nampaknya. Karena mungkin baru mulai. Tapi kalau saya to the point ngantuk. Makanya mohon maaf aja. Biasa begini, ini interaktif begini biasa ya. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Pada lupa semua. Orang Arab jahiliyah berpikir dan merasa yang tinggal di Makkah orang-orang baik. Sah? Sama kita orang tua-tua kita dulu, asal pergi haji pulangnya jadi ustad. Betul? Sah? Sebelum naik haji tidak jadi imam, tapi setelah pulang haji langsung jadi imam. Cuman risikonya yang tidak pandai baca, tidak ada hafalan, jarang ke masjid setelah haji. Takut disuruh jadi imam. Betul ini kejadian. Apa tidak mau haji Pak Haji ini? Dia nanti disuruh jadi imam. Awak baca Al-Fatihah tidak pas. Kalau kasus dulu-dulu kan sering terjadi itu, sedang sujud tidak bangkit-bangkit. Rupanya imam dah lompat dari lampu dari sering terjadi dulu. Ada lagi baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun, tidak bergerak-gerak kan. Ini membalik ke jemaah tutionnya kan dari tidur tadi aku bilang gitu. Jangan sudah jadi imam. Nah, itu pula asal sudah ke Mekah jadi ulama, sah? Jadi syekh. Karena kan dulu 3 bulan pulang balik kan, dikira pergi belajar. Sebagian memang ada yang belajar, sebagian tidak. Yang tidak itulah tadi takut ke masjid setelah jadi Pak Haji. Kalau sekarang alhamdulillah tidak, karena imam-imam sudah banyak gini yang hafiz. Apalagi belum haji pun sudah pakai haji. Nah, ma'asyiral kiram. Mereka merasa bahwasanya orang-orang di tanah Mekah orang suci. Oleh sebab itu mereka buat aturan bahwa jemaah yang datang dari luar mau tawaf di Ka'bah harus pakai pakaian orang-orang yang suci, yang tinggal di tanah suci. Akhirnya yang datang dari luar tentu lebih banyak daripada ada yang di Mekah. Sahih? Jemaah haji sekarang kalau 2,5 juta itu 2 juta lebih dari luar. Yang 500.000-nya baru yang di haji dakhili, orang dalam. Tentu 2 juta orang nyewa pakaian orang-orang yang 500.000 pasti kehabisan stok. Nak disewa, nak dijual, kehabisan. Akhirnya apa? Mereka buat aturan baru pula. Pokoknya tidak boleh pakai pakaian orang luar Mekah. Solusinya apa? Tanggalkan semua pakaianmu. Innalillahi. Ini produk logika, produk perasaan. Ini bahayanya agama itu dibangun di atas logika dan perasaan semata. Apa hubungannya dengan hari-hari utama ini? Kita tidak akan tahu keutamaan hari ini kecuali dengan ilmu yang datang dari Nabi SAW. Dan kita tidak akan tahu sucinya kota Mekah kecuali dengan ilmu yang kita dapatkan dari warisan Nabi SAW. Dan kita tidak akan tahu fadilat dan keutamaan ibadah-ibadah di hari-hari utama ini dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya kecuali dengan ilmu yang datang dari Nabi SAW. Karena ilmu dari selain Nabi itu semuanya adalah reka-rekaan
dan rasa-rasain. Kadang-kadang dasarnya pengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah semua pengalaman benar? Tidak paham pertanyaannya. Apakah kebenaran itu ditentukan dengan pengalaman? Tidak. Kalau seandainya ditentukan dengan pengalaman, kita akan tolak hadis Nabi SAW menggunakan jasa paranormal. Kita akan tolak hadis Nabi SAW tentang haramnya sihir. Karena sihir pengalamannya, hilang uang ditemukan melalui tukang sihir, melalui dukun dan para peramal. Sah? Berarti benar. Asal pengalamannya tercapai apa yang dituju. Setelah saya pergi ke kuburan keramat si fulan, doa saya mustajab, lalu kita katakan pasti benar. Kalau gitu nanti ajaran Walid Nak Dewi boleh benar karena pengalamannya sah. Makanya saya buktikan ketika Nabi Isra. Apa makna Isra? Yang tahu tunjuk tangan. Hah? Silakan. Hah? Berjalan? Enggak. Perjalanan. Situ saja. Masih kurang. Iya. Ada yang menambahkan. Hah? Diperjalankan masih kurang. Wih, Masya Allah. Di malam hari. Ahsanta. Ada malam hari tadi? Perjalanan di malam hari. Siap, silakan. Silakan ambil. Nanti habis. Nah, Masya Allah. Kemarin waktu pameran Jusur kerjasama Arab Saudi dengan apa? Silakan ambil ya. Terserah. Terlanjur cinta boleh. Hah, cukup satu. Cukup? Alhamdulillah. Saya salah bilang, mau berapa? Sebab saya punya pengalaman. Ini cerita lagi, boleh cerita? Pameran di Arab Saudi waktu itu, datang saya ke stand apanya? Stand Kementerian Penerangan. Itu di antara yang dipamerkan ada beberapa judul buku. Saya tengok bagus-bagus. Saya tanya berapa harganya, pura-pura nanya harga, padahal inginnya gratis. Kita harus pandai lah bikin modus lah sih. Pura-pura nanya harga. Kalau gratis pasti kasih gratis lah. Tapi kan tidak enak, boleh ambil kan, tidak pas kan? Seolah kurang izzah kita. Dikatakan jaga izzah itu bagus. Ini buku boleh saya beli? Enggak dijual katanya. Lalu saya nak mau ini, ambil saja. Berapa judul? Satu. Padahal masih banyak yang bagus, Pak. Oh, masih berminat juga, pergi belok-belok dulu. Sekira setengah jam, balik lagi ke situ. Ganti pegawainya. Kesempatan lagi. Saya datang. Pura-pura nengok. Ini boleh dibeli enggak? Enggak dijual. Terus gimana cara mendapatkannya? Gratis. Berapa? 2 judul. Cari lagi 2. Tentu dipilih kan, karena dibatasi dipilih. Ambil 2. Belok lagi masuk salat Isya, selesai salat Isya bertemu kawan-kawan yang tadi satu mobil dengan saya, mereka memisahkan diri. Karena saya milih-milih enggak ditunggunya. Kalian mau buku gratis enggak? Di mana Ustaz? Ikut saya. Salat Isya ganti lagi pegawainya. Pura-pura nengok lagi. Kan masih ada yang saya intai di situ. Ibarat mancing, ada ikannya masih yang bagus. Saya bilang boleh dibeli ini, enggak dijual. Terus gratis. Berapa boleh saya ambil? Setiap judul 1 naskah. Masya Allah, saya ambil plastik besar, masukkan semua. Masukkan semua. Yang lain enggak dipilih-pilihnya dulu, kan belum pengalaman kan? Nengok saya sapu bersih, halas sudah. Saya dapat kresek besar 2, kawan dapat 2 atau 3 naskah. Karena prinsipnya ilmu itu, kata Yahya bin Ma'in, ketika menuntut ambil dulu aja semua, kecuali jelas sesatnya. Nanti setelah nak menyampaikan disaring. Iza katabta faqammish
wa idza haddatsta fafattish. Ketika masih menuntut ilmu, menuliskan ilmu, ambil dulu, nanti setelah itu disaring ketika menyampaikan. Alhamdulillah, akhirnya sampai di rumah saya tengok buku tuh, ternyata tidak ada yang mau disaring, boleh dibawa semuanya. Ada yang mau baca nanti silakan datang ke rumah ya. Pustaka saya sedang saya siapkan, tidak besar karena PT terbatas ya, sejak 2018 belum selesai sampai sekarang Pak. Masya Allah ya, tapi tidak proposal itu. Saya paham Kecamatan Mando kena tunda bayar. Saya tidak masukkan proposal sejak mahasiswa, tidak nulis proposal. Walaupun teman-teman saya yang kaya banyak nulis proposal dapat, saya alhamdulillah lebih merasa kaya karena orang tua sudah tiada, yatim, tapi saya tidak minta-minta, alhamdulillah. Jadi kadang kawan minta untuk paspor, untuk ngurus tiket ke Jakarta, enggak. Saya tengok uang saya, masih cukup. Biarlah yang lain aja. Sebab kalau awak masuk nanti jatah orang terambil kan, awak masih ada kesanggupan. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan. Sampai di mana tadi? Hah? Isra. Ini bukti bahwa menerima dari Nabi lebih hebat daripada mengemukakan fakta, pengalaman dan data. Pertama, Allah takdirkan Nabi SAW setelah malam itu kembali menjelang subuh, lepas isya berangkat menjelang subuh pulang, ditakdirkan pula yang pertama bertemu dengannya dekat Hajarul Aswad, dekat Ka'bah, Abu Jahal yang suka menjahili. Apa cerita nih Muhammad? Lain apanya? Galau begini nampaknya. Ya galau lah Nabi kita. Gimana cara nak menyampaikannya? Karena tidak masuk logika orang waktu itu. Kalau sekarang masuklah logika. Berangkat dari misalnya dari Jeddah ke Baitul Maqdis, memakan waktu sejam tidak sampai, sah? Dengan pesawat Jumbo. Tapi dulu tidak kan? Coba lihat. Singkat cerita, karena ini cerita tidak masuk dalam apa? Dalam konsep kita, hanya jumlah mu'taridun la mahallala min al-i'rab. Kalau saya kumpulkan orang, ditanyakan, kenapa seperti ini? Kata Nabi, saya malam tadi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan balik lagi. Kapan balik? Sebelum subuh tadi. Abu Jahal merasa di atas angin. Ini kesempatan emas yang tak boleh terlewatkan. Kamu siap tak mempertahankan tesismu ini di hadapan orang Quraisy semua? Kan ini tesnya. Siap nak mempertahankan? Kata Nabi, siap. Saya kumpulkan orang? Iya. Tujuan Abu Jahal bukan untuk memajukan dakwah, bukan. Tujuannya untuk memupus dakwah ini. Dengan apa? Fakta. Karena memang sebesar-besar dalih yang digunakan menolak wahyu adalah fakta dan logika. Tidak sesuai dengan fakta dan logika. Betul. Bahkan sebagian yang sudah mulai nak masuk Islam berbalik lagi. Tidak percaya sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salat? Apa kata mereka? Tidak mungkin ini. Sebab perjalanan pergi sebulan, perjalanan pulang sebulan, ini bisa ditempuh dalam semalam. Tidak sampai semalam. Akhirnya Abu Jahal tidak puas, walaupun orang Quraisy sudah mendustakan Nabi, ada yang beriman tetap, carinya orang yang jadi apa namanya, juru kunci ya, apa istilahnya, yang kartu as saja lah. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar bisa ditundukkan dengan fakta dan logika ini, yang lain lebih mudah. Lalu cari Abu Bakar, diajak. Ada berita penting katanya. Apa tuh? Itu temanmu si Muhammad sahibuk za'ama, mengklaim. Kata kalimat za'ama itu mengklaim, berarti ada unsur dustanya. Nah, annahu
zahaba ila Baitul Maqdis ba'dal isya wa raja'a ila baini athurina qabla al-fajr. Pergi setelah isya malam tadi, tidak ada di antara kita sebelum subuh tadi. Menurutmu bagaimana? Abu Bakar tidak pandai, bukan tidak pandai, tidak main logika. Sebab dia paham bahwa logika bukanlah segalanya. Buktinya Allah tidak memuji dirinya dengan akal, tapi ilmu di atas akal. Ilmu harus di atas akal, bukan akal di atas ilmu. Sebab Allah memuji dirinya dengan ilmu, al-alim, allamul ghuyub, alimul ghaibi was syahada, tapi tidak memuji dirinya dengan akil, karena akal bukan ilmu, tapi ilmu mesti ada akal. Makanya rumusnya, orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Bukti konkretnya, ayah saya cerdas tapi tidak berilmu. Dia berpikir, buktinya dia cerdas tapi tidak berilmu karena tidak belajar. Sedangkan saya, Allah berikan kesempatan belajar ilmu, masuk sekolah SD, alhamdulillah. Mungkin karena orang kampung saya tidak pinter-pinter, saya selalu juara umumnya. Iya, mungkin orang kampung saya tidak pinter-pinter. Antum tidak setuju ya kalau orang kampung saya dibilang gitu kan? Sama kalau saya bilang orang Mandau tidak pinter-pinter kan tidak setuju Pak Camat. Sah? Tapi di antara yang tidak pinter itu saya yang paling pinter. Masuk pondok, ini saksinya. Ini sepondok pula dengan saya dulu. Nah, tapi pernah mengalahkan saya ini, masya Allah. Tapi di satu kelas kandidatnya, tapi dinilai ndar ya. Jadi subhanallah, masuk ke pondok pesantren Darun Nahdha, alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 7 juara 1 istimewa. Kalau bahasa kita sekarang juara umum ya. Iya. Ternyata mungkin juga anak pondok saya tidak ada yang pintar. Awak pula yang paling apa mungkin. Tadilah karena tidak ada yang pandai bahasa Inggris, awak yang paling pandai di antara yang tidak pandai. Gitulah lebih kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Abu Bakar ketika dapat berita, walaupun tak sesuai fakta dan logika, tapi dia tanya, dia tidak nanya masuk tak masuk akal, dia tanya benar tak dia yang sampaikan. Kata dia, saya tidak mungkin bohong. Ini kan saya tidak mungkin bohong karena memang akhlaknya orang Arab sejak zaman jahiliyah pantang berbohong sebenarnya. Cuman karena kepentingan dakwah akhirnya ada juga yang menolak dengan berbohong. Tapi umumnya orang Arab kan pemberani. Orang pemberani jarang berbohong. Yang sering bohong itu adalah orang penakut. Tidak jelas dia yang buat tapi tidak ngaku. Kalau orang Arab tidak, ketemu anak orang yang dibunuhnya, kamu yang bunuh anak saya? Iya, saya yang bunuh. Kamu apa? Jelas. Itu tipenya aslinya orang Arab. Sekarang kayaknya sudah sering bersama orang kita, pandai pula dia nampak. Gara-gara jemaah haji suka bikin baksis, tuh baksis, ya. Itu para sopir dikasih uang uang tip ya, yang di luar gaji. Banyak sopir Arab tuh yang ngaku ke saya orang Indonesia yang memulai. Akhirnya gara-gara itu bis sering terlambat kalau tidak keluar baksisnya. Jadi pelumas. Allah musta'an. Akhirnya menjadi adat asal jemaah Indonesia bisa dikerjain dengan baksis. Makanya ketua-ketua rombongan dari sini sudah memulai mengumpulkan uang baksis kadang. Karena sopirnya lambat busnya kalau tidak keluar baksisnya. Khusus Indonesia artinya Asia Tenggara secara umum ya, tapi yang paling terkenal Indonesia akan jemaah paling besar. Nah, Abu Bakar dia langsung katakan, kalau benar dia yang katakan,
faqad sadaq, pasti benar. Jadi rumusnya adalah kalau dari Nabi pasti benar, setuju tak setuju akan sampai tak sampai akan terbukti di kemudian hari bahwasanya Nabi alaihissalam selalu benar. Dulu orang tak mengukur kecepatan cahaya. Di abad ke-18 baru orang temukan bahwasanya kecepatan yang paling cepat itu adalah cahaya. Yang bawa Nabi kita siapa? Yang bawa Nabi Isra Mi'raj siapa? Jibril. Jibril terbuat dari apa? Dari cahaya. Maka tidak mungkin kecepatan Jibril dibandingkan dengan kecepatan onta. Jadi fakta pengalaman Abu Jahal rendah, tapi visi ilmunya Abu Bakar tinggi, walaupun dia waktu itu belum paham. Makanya apapun kata Allah dan Rasul pasti benar, tidak boleh diingkari. Inilah hakikat dan hikmah ketika Allah menentukan 10 hari pertama hari yang terbaik. Tidak ada protes kita bahwa Mekah lebih baik daripada Mandau. Mohon maaf, karena kita sedang berada di Mandau sekarang. Ini tidak ada pilihan, karena wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, apapun yang Allah katakan, Nabi sampaikan bahwa ini harus kita kerjakan, siap. Inilah hikmah terbesar daripada hari-hari yang mulia ini. Allah yang pilihkan untuk kita. Allah yang pilihkan. Sejak kapan? Fi kitabillah, seperti ayat dibacakan tadi, yauma khalaqas samawati wal ard, dalam kecatatan Allah di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan alam raya ini. Apa yang akan terjadi, apa yang dibuat, dan sampai hari kiamat Allah sudah tentukan. Maka dia pilihkan hari-hari terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan tempat yang terbaik adalah Makkah dan Madinah. Tidak ada duanya. Makanya hati-hati kita semuanya yang beriman mesti terpaut kedua tanah ini. Dan siapapun yang hendak membuat kerusakan di dalamnya, kita adalah mesti di barisan terdepan untuk menghalanginya. Mesti di barisan terdepan untuk menghalanginya. Bahwasanya negeri ini Allah sudah janji, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalamnya pasti aman. Maka salah satu hikmah lagi bahwasanya haji itu dilakukan di bulan-bulan haram, khususnya di 10 hari pertama ini. Haji di bulan-bulan haram, khususnya di 10 hari pertama ini. Kenapa 10 pertama? Karena 10 hari pertama ini jemaah pasti sudah ada di tanah suci semuanya. Digabungkan antara hurmatus syahr, hurmatus zaman, wa hurmatul makan, yaitu kesucian waktu, yaitu di bulan Zulhijjah, dan kesucian zaman, makan, tempat, yaitu di Makkah dan sekitarnya, di tanah haram. Allahu Akbar. Beruntunglah para jemaah yang dapat undangan, maha undangan. Semoga jemaah kita yang datang dari manapun, khususnya yang datang dari Mandau ini, pulang bawa haji yang mabrur. Artinya andainya mati mereka dalam perjalanan, tidak ada balasan kecuali surga. Ma'asyiral kiram, hikmah lagi, Allah jadikan bulan-bulan haram yang 4 itu 3 berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada yang tahu hikmahnya? Sekali lagi, hadiah masih banyak. Atau Syekh Helmi nanti yang ini, Ustaz. Udah capek, Ustaz. Ini tidak akan habis, ini lebih banyak bahannya dia. Nanti contoh aplikatif ini. Saya dari tinjauan sejarah aja, tinjauan teologisnya. Ma'asyiral kiram, dari zaman jahiliyah, dari zaman dulu lagi, bahwa jarak tempuh pergi balik dan pelaksanaan haji itu adalah 3 bulan. Dulu dari Mandau sebelum ada pesawat ini, ada nggak yang naik haji? Siapa yang haji pertama di Mandau ini dulu? Kalau saya boleh berbangga saya, mohon maaf,
Kan saya ngamalkannya. Kalau di kampung istri, kabarnya mertua saya yang pertama haji di situ. Di kampung saya, alhamdulillah datuk saya pula yang pertama haji. Alhamdulillah. Tidak bangga, jangan apa-apa. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Jadi 3 bulan pulang pergi naik kapal laut. Naik kapal laut 3 bulan pulang pergi. Naik kapal Padang Sahara. Apa kapal Padang Sahara? Onta. Mana lebih hebat, naik onta atau naik kuda? Di Padang Sahara naik onta. Antum tahu dari mana? Tidak perlu dibahas sekarang. Judul besok kita datang lagi. Ya Pak, ya Pak Camat ya, masih boleh datang kan? Keistimewaan onta. Kalau perlu kita khususkan satu kajian. Nah, ambil hadiahnya, Onta lebih baik. Ada rahasianya. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Tunggu di Masjid Arafah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dipakai naik kapal laut sama, kapal darat sama. 3 bulan pergi pulang balik. Itu demi menjaga keamanan para tamu-tamu Allah. Di luar tanah haram ada bulan haram. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dulu, kalau datang bulan haram, tadi saya katakan sedang perang berkecamuk, seperti diceritakan oleh para ahli sejarah seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwasanya ketika perang sedang berkecamuk timbul nampak hilal bulan haram, Rajab misalnya atau Zulqa'dah, otomatis berhenti. Masya Allah. Awak banyak resolusi PBB tidak juga berhenti. Banyak pendekatan-pendekatan politik tidak juga berhenti. Banyak macam-macam. Berarti orang jahiliyah dari sisi ini lebih baik dari sebagian kita hari ini. Tuan-tuan, ada yang membantah belum damai sampai hari ini. Ingat 10 hari pertama ini tidak ada gunanya kalau tuan-tuan masih bermusuhan. Sebab orang bermusuhan tak diangkat amalnya. Alhamdulillah sampai juga ke akhirnya. Alhamdulillah 4 menit lagi katanya. Injury time-nya nggak ada. Injury time-nya tidak dihitung. Kan ganti mikrofon 2 kali. Sah? Ngambil hadiah 3 kali. Ya Syekh, ini wasit harus diganti. Kaum muslimin dan muslimat, tidak apa-apa, kita harus patuhi keputusan wasit. Nah, kita tidak pasang apa tadi, VR tak dipasang tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, apa tadi cerita kita? Lupa lagi. 3 bulan pulang pergi. Yang sampai ke tanah haram aman dari 2 sisi. Di tanah haram tak boleh perang, di tanah haram tak boleh bermusuhan, sah. Kemudian di bulan-bulan haram, andai antum di luar tanah haram, di bulan haram aman. Makanya negeri itu aman dengan tegaknya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Arab Saudi hari ini kalau tuan-tuan pergi ke badan kriminologi dunia di bawah PBB, alhamdulillah Arab Saudi masih tercatat negeri paling aman di dunia. Untuk tahun 2021 kemarin nomor 2 teraman di dunia. Nomor 1-nya Pak Camat, negeri Kepulauan Solomon. Yang tahu tempatnya tunjuk tangan. Tidak tahu juga ya. Itu di Samudra India. Rakyatnya hanya sebanyak orang kampung saya. Ibaratnya 1 kecamatan aja. Jelas? Maka mereka mencatat nomor 1 teraman tahun 2021. Karena masuk ke negeri itu pakai chip semua. Kalau kita pakai chip tidak terbiayai. Chip untuk KTP aja kadang sering tunda bayar. Allah musta'an. Aja tidak terbayar. Apalagi tidak jadi pengurus Masjidil Haram.
Ya, Masjid Haram kan ada pula sebagian pemikir kita nak mencoba nak jadi pengurus Masjidil Haram. Terbayang kota impak yang berpikiran. Saya bilang tunggulah dulu, saya bilang Masjid Istiqlal yang hanya 300 juta uang listriknya sebulan sering nunggak juga kabarnya. Bayangkan untuk tanah Masjidil Haram satu saja uang listriknya sebulan hanya 76 miliar. Itu bisa masuk APBN-nya. Sedangkan itu baru listriknya. Untuk Masjidil Nabawi sebulan hanya 32 miliar. Operasional setiap hari Masjid Nabawi waktu saya masih di sana dulu, tapi tidak jadi pengurus. Tapi pernah jadi imam Masjid Nabawi, masjid terlambat. Jemaah terlambat. Itu per bulan hanya 32 miliar. Operasional per hari 5 miliar. Masjid Arafah setahun ada 5 miliar. Enggak juga ya. Allah musta'an. Jadi saya bilang kalau ada yang cita-cita jadi pengurus Masjid Haram Masjid Nabawi, tutup dulu, jangan sekarang, nantilah. Dan Arab Saudi sampai hari ini menjadi negeri nomor 2 paling aman. Jadi kalau ada yang bikin fitnah di sana sini bahwa mereka itu suka membantai orang, mereka itu suka membeda-bedakan orang sepaham tidak sepaham. Nanti kalau pulang jemaah mandau tolong tanya, ada enggak pembedaan antara Wahabi atau bukan? Kalau Wahabi jalan kiri, non Wahabi jalan kanan. Sebab sebelum masuk Mekah, masuk Madinah ada itu. Bukan non Wahabi, non Muslim. Kan mereka tertuduh kadang mengafirkan yang tidak sepaham. Ini kan sampai kemana-mana, kadang diceramahkan orang pula. Maka saya katakan, saya 15 tahun di sana, minimal sekali setahun pulang pergi. Tidak pernah dilihat paspornya Wahabi non Wahabi beda jalur. Ada Pak? Nggak ada kan? Berarti bohong. Bahwa di sana tidak aman. Buktinya catatan dunia menyebutkan bahwa dalam penelitian tahun 83 bahwa Arab Saudi angka kriminalitasnya selama 13 tahun sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Ini barangkali usulan juga nih Pak Polsek, untuk urusan keamanan perlu juga kayaknya belajar ke sana gitu, atau setidaknya studi banding gitu. Iya, kan selama ini kita belajarnya ke Amerika, belajar ke Inggris, ke Prancis kan, sekali-kali sambil umroh lah, urus SPPD ke sana, sambil umroh gitu, saksikan langsung bahwa di sana adalah negeri paling aman di dunia. Soal perilaku sama juga, orang kita ada yang kasar, mereka juga ada yang lebih kasar. Kalau mereka kasar, haluskan saja perasaan kita, haluskan saja sikap kita. Buktinya saya sering dikasarin 15 tahun bertahan juga. Alhamdulillah, di antara yang kasar-kasar ada juga yang halus kasar. Halus kasar. Sebagaimana di negeri ini ada juga yang halus. Negeri ini ada orang kasar. Sering kok saya dikasarin kok. Sering. Tapi saya berusahakan menghalus-haluskannya. Itu yang bisa-bisa. Oleh sebab itu fitnah sangat beda dengan kenyataan. 15 tahun saya di sana tidak pernah dididik untuk jadi Wahabi. Yang ada adalah belajarlah ilmu yang dari Nabi SAW. Semua mazhab dipelajari. Sebab inilah yang membuat kita lebih selektif dalam memilih. Seperti saya katakan tadi, kata Yahya bin Ma'in, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsa fafattish." Bila sedang menuntut ilmu, ambil semuanya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan Ja'fari dipelajari. Kemudian yang menentukan adalah seperti kata Abu Bakar, kalau benar dari Nabi pasti benar. Ini kata pemungkasnya. Seluruh perselisihan itu balikkan ke Nabi SAW. Benar ini kata Nabi, selesai masalah. Bukan kata Walid. Bukan kata Walid.
Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, mohon maaf ya, kalau tidak terobat yang sakit, ya, tidak termaniskan yang pahit, tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah, saya mohon maaf sekali, ya, karena ini yang saya bisa, ini yang saya mampu. Waktu dibatasi pula, awak nak menetralisir, tiba-tiba diakhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mungkin sahabat saya, ustaz saya ini akan mengembangkan lebih spesifik lagi insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para jamaah sekalian, barusan bapak kita, pemimpin kita, Bapak Camat meminta izin, ya, karena beliau ada urusan, anak beliau ada wisuda, jadi beliau mohon pamit. Masya Allah, dia baru mau nikah kan? Masya Allah. Quran mana? Quran mana? Ambil semua. Salam. Terima kasih. Bersama. Salam sama sahabat-sahabat semua. Salam. Pak, hadiah ini Pak. Sorak. Tidak mau nikah lagi ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita persilakan guru kita Ustaz Dr. Hamid Basri, LCM Afal yatafaddal mashkura. Cuma nanti Ustaz di akhir mungkin kita kasih waktu berapa tanya jawab? 10 menit? 10 menit. Insyaallah 10 menit Ustaz tanya jawab di akhir nanti bismillah ya azza wajalla. Apa? Sampai jam 12. Biar tanya jawabnya lama, saya yang 10 menit. Insyaallah. Insyaallah Ustaz Helmi sampai jam 12 sesuai permintaan tadi. Jadi sisanya nanti tanya jawab insyaallah taala. Karena jamaah kita banyak tanya Ustaz nanti Ustaz. Al-Usul Fiqh biasanya menyimpul. Falyatafaddal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa nikmat Allah yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat berjumpa dengan sesama saudara, nikmat berada di tempat yang paling mulia, nikmat berada di kegiatan yang paling mulia pula. Tempat yang paling mulia adalah masjid. Kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah majalis zikir, majalisul ilmi, duduk di majelis ilmu. Ketika kita sengaja meninggalkan rumah kita, melangkahkan kaki menuju rumah Allah, ada 3 doa malaikat yang kita dapatkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya, melangkahkan kaki menuju rumah Allah kecuali dia diiringi oleh doa para malaikat. Dan doanya yang 3 tadi itu. Allahumma ghfir lahu, ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, wa tub alaihi, terima taubatnya. Doa itu diucapkan terus oleh malaikat selama mereka berada di dalam masjid. Ma lam yuhdits au lam yu'zi, selama dia belum berhadas atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Luar biasa nikmat Allah pada siang hari ini bagi kita bersama. Andaikan 3 doa tadi dikabulkan untuk kita bersama, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Bukankah kita adalah orang yang selalu ingin disayangi oleh Allah? Bukankah kita orang yang selalu ingin diampuni oleh Allah? Bukan pulakah kita orang yang selalu ingin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, berbahagialah, bersyukurlah, dan syukur itu tanda kita ingat kepada yang memberikan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, wajib pula kita rasanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa kita untuk beliau, untuk memperbanyak selawat dan salam untuk orang yang sangat mencintai kita. Kita harus mencintainya karena dia mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita pula. Selawat dan salam itu bukti bahwa kita adalah mencintainya. Biasanya seseorang yang cinta kepada orang lain, dia akan selalu mendoakan baik untuk dia, doa-doa kebaikan. Anak akan mendoakan kebaikan orang tuanya jika dia mencintainya. Suami istri akan saling mendoakan kebaikan jika dua-duanya saling mencintai. Kalau tidak ada lagi doa-doa baik, jangan-jangan cinta itu sudah pudar. Kalau kita mengaku mencintai Rasul, maka mari sama-sama kita buktikan dengan memperbanyak salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah saya tidak akan panjang-panjang, saya to the point saja. Saya tidak akan bercerita-cerita seperti yang tadi karena sudah selesai dari segi sejarahnya. Tapi saya ingin fokus pada beberapa hal yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita bersama. Yang pertama, ada 10 hari terbaik dalam 1 tahun, dan ada pula 10 malam terbaik dalam 1 tahun. 10 malam terbaik dalam 1 tahun itu adalah al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan itu yang terbaik. Sedangkan 10 hari terbaik siangnya itu adalah 10 awal Zulhijjah.
Kenapa 10 malam terbaik itu ada pada akhir Ramadan? Karena di situ ada Lailatul Qadar yang kebaikannya khairun min alfi syahr. Kenapa 10 hari terbaik itu siangnya adalah awal-awal Zulhijjah? Itu juga karena ada alasan. Di antaranya karena di situ ada hari Arafah. Hari Arafah berdasarkan kepada hadis Nabi, tidak ada hari di mana Allah memerdekakan hambanya, membebaskan hambanya dari api neraka sebanyak pada hari Arafah, pada hari 9 Zulhijjah. Itu alasannya kenapa 10 hari terbaik siang itu adalah 10 awal Zulhijjah. Dan yang kedua alasannya adalah karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan yang lebih baik kalian kerjakan melebihi dari amalan yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh lebih berharga untuk kalian kerjakan melebihi pada hari-hari ini. Ada sahabat yang bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah amalan itu akan mengalahkan jihad? Iya. Berarti amal-amal soleh kita pada 10 awal Zulhijjah melebihi amalan fadilah jihad. Karena Nabi mengatakan walal jihad illa, kecuali ada yang tidak bisa dikalahkan. Seseorang yang keluar dari rumahnya membawa diri dan hartanya, berjuang dengan diri dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi dengan kedua-duanya. Orang yang berjihad dengan diri dan hartanya lalu wafat di jalan Allah, ini memang tidak bisa dikalahkan. Tapi selain itu, amal soleh pada 10 awal Zulhijjah itu semua akan menjadi amalan-amalan yang terbaik. Ikhwati fillah, kita sekarang berada pada waktu-waktu yang terbaik itu. Kita sekarang berada pada waktu-waktu yang utama, yang sangat penting untuk kita pahami bersama agar dia tidak lewat begitu saja. Karena berharganya sesuatu di mata kita kalau seandainya kita tahu arti dan nilainya. Kita tidak akan pernah menghargai sesuatu kalau kita tidak tahu nilainya. Orang yang kalau tahu nilai sesuatu berharga, dia tidak akan letakkan di sembarang tempat. Tapi kalau dia tidak mengerti, maka dia akan biarkan begitu saja. Maka inilah barangkali salah satu dari tujuannya kenapa kita hadir di majelis ilmu pada hari ini, kenapa kita bahas ini, karena memang momennya adalah seperti itu. Mulianya amal disebabkan oleh dua hal. Yang pertama diistilahkan dengan syaraful makan, kemuliaan yang disebabkan oleh tempat. Yang kedua adalah syarafuz zaman, kemuliaan yang disebabkan oleh waktu dan masa. Kalau syaraful makan, ada tempat-tempat tertentu di mana ibadah di sana lebih dari yang lain. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, berdoa di Raudhah, multazam, itu semua adalah syaraful makan. Tapi syaraful makan itu terbatas. Hanya orang-orang yang berada di sanalah yang akan merasakan dan meraih kemuliaan itu. Adapun syarafuz zaman itu tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, karena yang membuat dia menjadi mulia itu adalah masa. Dimanapun kita berada pada masa itu, maka kita berhak untuk mendapatkan fadilah itu. Kita berada di Mandau, kita berada di Pekanbaru, kita berada di Dumai, kita berada di Jakarta, sama saja. Karena memang waktu yang membuat dia menjadi mulia, dia tidak dibatasi oleh tempat. Oleh karena itu amalan yang paling mulia adalah ketika berhimpun dua hal ini. Ada syaraful makan, ada syarafuz zaman. Kenapa umroh yang paling afdal adalah Ramadan? Karena berkumpul di situ dua kemuliaan.
saraful zaman, saraful makan. Tapi ketika saraful makan kita tidak mendapatkan, saraful zaman itu menjadi milik bersama. Maka ikhwati fillah, sekarang kita berada pada waktu-waktu yang terbaik itu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabatnya memang memberikan motivasi yang luar biasa bagaimana mereka harus selalu memanfaatkan, selalu menggunakan waktu ketika mereka berada di mausimut ta'at. Itu namanya mausimut ta'at, musim-musim ketaatan. Walaupun taat itu sebenarnya harus tiap saat, tapi ada musim-musim tertentu yang memang membuat kita harus lebih taat. Yang salah satunya adalah 10 awal Dzulhijjah. Bahkan ketika kita masuk pada bicara amal apa saja akan kita laksanakan. Nabi tidak merinci, Nabi hanya menyebut al-amalus salihu fihina, amal soleh yang ada pada hari itu. Kata al-amalus salih itu tidak dibatasi oleh satu amal. Mau puasa, mau bersedekah, mau menasehati suami istri, menasehati anak, itu semua amal saleh. Andaikan kita menasehati anak kita untuk berbuat baik pada hari-hari baik ini merupakan sebuah amalan yang nilainya lebih daripada jihad. Andaikan ada uang yang bisa kita sedekahkan meskipun tidak banyak, maka sedekah pada hari-hari terbaik itu akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lain. Meskipun ada nanti di antara amal-amal yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hari ke-9, hari Arafah. Di situ ada puasa. Saum yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Yang kata Rasul, saya berharap fadilahnya yang diberikan oleh Allah adalah bisa menghapus dosa as-sanatil madiyah was-sanatil muqbilah, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Luar biasa. 1 hari yang kita laksanakan, tapi Allah siap untuk mengampuni dosa kita 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Tapi jangan salah guna. Berarti kalau sudah puasa Arafah boleh buat maksiat setelah 1 tahun berikutnya, karena Allah berjanji mengampuni. Bukan itu maksudnya. Jangan disalahpahami, karena kalau kita salah paham seolah-olah ini nanti jadi alasan untuk mempermudah diri berbuat maksiat. Bukan. Rasul ingin menggambarkan betapa tingginya kedudukan dari Saumu Yaumi Arafah bagi yang tidak berhaji. Mereka yang berhaji malah tidak boleh, karena mereka dapat kemuliaan untuk wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah adalah waktu di mana paling dibenci oleh syaitan, paling ditakuti oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena pada hari itu membuat semua kerja-kerja syaitan dalam setahun itu habis. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh hamba Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah yadnu, mendekat pada hari Arafah itu kepada hamba-hambanya, dan Allah bertanya kepada para malaikat, madza yuridu haula, apa yang diinginkan oleh mereka-mereka itu? Malaikat bilang, mereka minta ampun ya Allah, mereka ingin diterima taubatnya, mereka menangisi dosa-dosanya ya Allah. Dan pada akhirnya Allah mengampuni semua itu. Ketika dosa diampuni, maka berarti semua kerja-kerja syaitan setahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya menjadi tidak berarti, habis semuanya. Maka hari yang paling ditakuti oleh syaitan adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Tapi bagi yang kita tidak berhaji, kita tidak dapat kemuliaan wukuf, tapi Allah berikan kita kemuliaan yang lain. Apa itu? Berpuasa. Maka fadilah puasa di hari itu adalah bisa menebus, menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Ini yang amalan khusus yang ada nasnya. Ada lagi untuk hari yang ke-10.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ke-10, Yauman Nahar, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari ke-10 kecuali menyembelih, menumpahkan darah. Inilah menumpahkan darah yang halal itu. Biasanya bahasa menumpahkan darah kan itu sesuatu yang menakutkan, tapi ini justru mendapat fadilah pahala yang luar biasa. Yang diharapkan yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya, yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darah dan dagingnya kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum. Belum sampai tetesan darah itu ke bumi, tapi ketakwaan sudah naik ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban, berkorbanlah. Ini ibadah nyawa. Ini ibadah nyawa yang kita serahkan atas nama Allah. Maka tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah, kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan yang kita sembelih mesti untuk Allah, mesti menyebut nama Allah. Kalau tujuan sudah lain, maka akan menjadi syirik. Ada sesembelihan yang tujuannya untuk sesembahan, agar kita tidak diganggu sama makhluk gaib. Dikirimlah kepala kerbau itu ke hutan mana, ke pantai mana, ke bukit mana. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Ini adalah merupakan perbuatan syirik, perbuatan yang sama sekali tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Islam. Perbuatan syirik adalah paling dibenci dan paling dimurkai oleh Allah. Kenapa Allah tidak suka disembelih? Bukan atas nama Dia, karena hewan itu adalah milik Allah. Yang memberi nyawanya adalah Allah. Kalau dia makan rumput, yang menumbuhkan rumput adalah Allah. Kalau dia minum, yang menurunkan air adalah Allah. Seandainya dia makan lalu tumbuh besar, yang membesarkannya adalah Allah. Tiba-tiba sekarang disembelih untuk selain dia. Marah enggak dia kira-kira? Manusia mati. Manusia saja mereka tidak akan suka kalau ada orang yang kita pelihara dari kecil, kita kasih makan, kita sekolahkan, SPP-nya dibayarkan, udah jadi pejabat dia. Nah, sekarang dia justru tidak untuk kita dia berbuat. Mungkin kita akan merasa tidak nyaman dengan sikap dia. Maka perbuatan yang seperti tadi itu adalah yang paling dimurkai oleh Allah. Maka pada hari ke-10 yang paling utama adalah iraqatud dam, menumpahkan darah, menyembelih atas nama Allah. Berkurban seberapa lah yang kita berikan. Andaikan kita diminta berkurban sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak. Coba andaikan Rasul bilang begini, yang punya anak 5, 1 dikorbankan. Siap enggak kita kira-kira? Sekarang kita tidak diminta untuk menyembelih anak, hanya memberikan sedikit dari harta yang kita miliki untuk Allah, sementara sisanya masih sangat banyak. Tidakkah siap? Tidakkah mau? Sekedar untuk membuktikan bahwa Allah lebih kita cintai dari harta kita, Allah lebih kita cintai dari anak dan istri kita, Allah lebih kita cintai dari segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua di hari-hari baik diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk beramal, dimudahkan untuk berkurban, dimudahkan untuk membuat berbagai macam bentuk amal-amal soleh yang lainnya, dan mudah-mudahan semua amal yang kita laksanakan diterima pula oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dan
saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, jazakallah khair Al-Ustadzul Fadil. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waktu kita ada kurang lebih setengah jam ya. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung atau dengan kertas juga diperbolehkan. Silakan. Dan lebih diutamakan pertanyaan sesuai tema ya. Yang di sana dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Pak Ustadz yang berdua, Buya. Saya mungkin pertanyaan singkat saja terkait dengan apa yang Buya sampaikan tadi, Pak Buya Dasman. Tadi ketika saya mau ke sini, saya dapat WA dari teman. Siapa Ustadz yang menyampaikan kira-kira begitu. Tiba-tiba pas dilihat dari brosur, oh ini Bapak Ustadz Wahabi. Saya mohon maaf Pak Ustadz, maksud saya agar kedepannya ini tidak ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara mengkonfirmasinya atau jawabannya agar seolah-olah ini salah pertanyaan seperti ini atau judgement seperti ini. Padahal kita kan mengambil yang terbaik. Yang hadir di sini kita yakin semua ingin mencari yang terbaik, apalagi sesuai dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tafadhal Buya Ustaz Dasman. Nah. Ya. Tunjuk. Karena tadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Terima kasih kepada akhi yang bertanya. Karena tadi dikatakannya Ustadz yang kedua, ya saya kurang fokus juga dengan pertanyaannya tadi. Tidak aman ya. Tapi yang saya tangkap bahwasanya ada berita bahwa yang akan mengisi adalah Ustadz Wahabi. Itu ya. Terus kalau Wahabi maunya kenapa? Andainya Wahabi ada masalah? Ada masalah? Enggak, alhamdulillah. Ikhwani fillah, banyak gelar-gelar yang ditempelkan bukan hanya kepada kita. Dulu Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Saddusi, seorang ulama besar, murid Abdullah bin Abbas, saking besarnya tercatat sebagai salah satu dari 6 ulama tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Menjadi perpustakaan sanad hadis. Artinya sebagian besar hadis yang bersanad banyak melalui beliau. Itu di Basrah. Tapi dapat cap beliau adalah qadariyah, rumiyah bil qadar, dituduh mengingkari takdir. Padahal mengingkari takdir hukumnya adalah mengurangi rukun iman, karena salah satu dari Quran yang 6 adalah beriman pada takdir. Kalau mengurangi rukun iman artinya tidak beriman. Bahaya tidak tuduhan ini? Mengingkari salah satu rukun iman sama dengan mengingkari semua rukun iman. Tapi ternyata beliau tetap lulus dalam seleksi super ketat para ulama hadis, khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak terbukti sedikit pun beliau beraliran qadariyah.
Apa sebab? Karena beliau justru yang meriwayatkan hadis-hadis tentang iman pada takdir. Beliau pula yang menyalin tafsir Ibnu Abbas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang takdir. Berarti tuduhan pepesan kosong atau pepesan berisi? Tahu pepesan enggak? Pepes ikan, pepes ayam, pepes malon, pepes. Tahu kan? Enak enggak? Siang-siang begini enak bunyinya. Ternyata pepesan kosong. Tidak ada terbukti sedikit pun. Demikian juga dengan Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan kenal Imam Al-Bukhari? Kenal? Tidak juga Imam Al-Bukhari tidak tahu. Itu masalahnya, apalagi Wahabi nanti. Imam Al-Bukhari sampai hari ini yang jujur, yang bukan orang pembenci, harus mengakui tak ada ulama hadis yang seselektif Imam Al-Bukhari sampai hari ini. Tidak ada. Semuanya mengakui. Imam Ad-Daraqutni yang mengimla'kan kitab Ilalul Hadis, yang cetak versi terakhir lebih dari 20 jilid, dan takhassus ilmu hadis yang paling sulit adalah ilmu Ilalul Hadis. Ini diimla'kan dari hafalannya. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan, "Lau sahha hadza lakana ad-Daraqutni ahfadha ahli dunya." Kalau riwayat ini sahih kata Az-Zahabi, berarti Imam Ad-Daraqutni adalah paling ahli hafalan dalam dunia, di dunia Islam. Memang sampai hari ini kitab ilal yang paling muktamad adalah kitab Ad-Daraqutni. Nah, beliau seperti ini mengakui Imam Al-Bukhari, tapi beliau pernah difitnah sampai harus terusir dari negerinya Bukhara dan wafat dalam perjalanan keluar tadi karena difitnah tadi, mengatakan akidah yang tidak beliau yakini. Padahal dia punya tulisan kitabnya Khalqu Af'alil Ibad untuk menjawab tuduhan itu. Tapi yang membaca terbagi dua, yang buta hatinya dan buta matanya itu lebih banyak, tetap tidak menerima Ad-Daraqutni, Imam Al-Bukhari, sehingga diadu dengan guru sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Maka saya tanya tadi, kalau Wahabi memangnya kenapa? Kan saya sudah singgung sedikit tadi bahwa orang Wahabi tak menerima perbedaan pendapat sedikit pun. Taib. Kalau tuan-tuan, saya masuk Wahabi tadi ya? Hah? Masuk ya? Taib. Silakan panggil yang menuduh saya Wahabi, dengan saya duduk bersama, lalu kita lihat nanti siapa yang lebih siap menerima perbedaan, siapa yang lebih tidak siap. Nak ukur dari sisi buku rujukan, dia punya rujukan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dibanding saya mana yang lebih banyak nanti. Misalnya, makanya pustaka saya pribadi yang sedang saya buat tadi, tapi belum selesai ya, PT belum cukup. Nah, tapi ini tidak proposal. Nah. Sudah ada yang mau bantu, saya bilang tidak usah lah dulu. Kalau tidak bantu, diam-diam aja, jangan kasih tahu saya. Nah, gitu. Kalau saya tidak tahu, masukkan aja lah, tidak masalah. Tapi kalau ke saya jangan. Nanti rusak izzah saya. Nah, mertua saya aja membantu, saya tolak. Ya, mertua saya nak bantu dulu, saya tolak. Jangan bah. Ya, walaupun dia orang berduit, tapi saya lebih nampakkan bahwa menantunya lebih. Itu soal izzah saja. Jadi kalau misalnya, ukuran pustaka saya hanya 8 kali 10 meter, khusus buku aja isinya. Ya, jadi khusus buku. Alhamdulillah, kita buktikan aja siapa yang lebih menerima perbedaan. Sebab yang memfitnah Wahabi sempit berpikirnya, biasanya pergi belajar ke luar negeri, ditanya mazhabnya apa, Syafi'i, masuk kelas Syafi'i. Hambali, masuk kelas Hambali. Kalau tadi Ustaznya bilang asal mancung, tidak masuk ma'had persiapan bahasa. Tapi lo pesek-pesek kayak kita nih mesti masuk bahasa dulu, walaupun tidak pandai bahasa Arab.
Jadi sedangkan yang saya alami sendiri, kalau kita belajar fikih tidak dipilah-pilah, semua fikih kita pelajari, nak Hanafi, nak Syafi'i, nak Maliki, nak Hambali. Yang kedua, tak pernah diajarkan fanatisme pada satu mazhab tertentu. Yang diajarkan adalah mana yang menurut Nabi SAW. Boleh diambil dari Syafi'i, ahlan wa sahlan. Dari Maliki, terima kasih. Dari Hanafi, mantap. Asal itu yang didukung dengan dalil. Didukung dengan dalil. Walaupun apa? Saya belum selesai. Jangan-jangan nanti jawabannya ada pada keterangan saya. Bisa bersabar dulu. الأزهر بقي قليل بقي تقريبا 15. Tinggal 15 menit cukup insyaallah. Pokoknya satu pertanyaannya sudah cukup. Karena jawabannya satu muhadarah. Dan lalu kan tadi digambarkan tidak boleh berbeda pendapat. Justru antara syekh-syekh Wahabi sendiri yang dituduh Wahabi saling berbeda pendapat dan mereka hidup di negeri yang sama. Jadi kalau ada yang bilang tidak bisa berbeda pendapat, berarti dia tidak tahu keadaan di sana. Yang kedua, bahwa orang Wahabi selalu menyalahkan yang tidak sepaham dengannya. Pertanyaannya, apakah non-Wahabi tidak menyalahkan orang yang tidak sepaham dengannya? Paham pertanyaan saya? Orang Wahabi suka menyalahkan orang yang tidak sepaham dengannya. Pertanyaannya, apakah non-Wahabi tidak pernah menyalahkan yang selainnya? Tidak ada jawaban. Ini jawaban diam setuju apa diam tidak setuju ini? Hah? Bukti konkret ya, bukti konkretnya Syekh besar, beliau kenal orangnya, diwawancarai di televisi nasional negerinya. Kita di lembaga tertua dunia ini menganut paham pluralitas pemahaman, pendapat manapun boleh untuk hidup di lembaga ini. Pluralitas, jadi ta'addudul aqwal, ta'addudul ar-ra'i, boleh berbeda pendapat. 13 detik dari pernyataan itu ditanya oleh presenternya, bagaimana dengan Wahabi Salafi, boleh nggak di sini? Oh, enggak bisa. Memang Wahabi dan Salafi tidak pendapat. Berarti beliau tidak menganut pluralitas pemahaman. Ya, berarti juga menyalahkan. Kalau tidak menyalahkan, kenapa tidak boleh? Dalam kenyataan sehari-hari banyak kajian-kajian yang dituduh, kan dituduh masih Salafi tak boleh diadakan. Ini karena menyalahkan atau karena menyetujui? Hah? Tidak ada juga jawaban. Sedang terjadi persekusi. Bahkan pembangunan masjid yang menghalangi di negeri ini bukan non-muslim kebanyakan, tapi orang Islam sendiri, dengan alasan beda pemahaman. Padahal ikhtilafu ummati rahmah katanya, pada kenyataannya tidak, justru menimbulkan petaka. Walaupun saya juga termasuk yang tidak setuju dengan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf justru merusak, karena ikhtilaf dalam konteks ayat dan hadis rata-rata disuruh untuk meninggalkannya, bukan disuruh untuk melestarikannya. Dengan apa? Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dituduh orang-orang Wahabi tidak mau bersalawat. Sahih? Sahih? Pantang bersalawat. Kalau salawat pakai jaipongan, salawat pakai apa lagi, dangdutan, memang tidak ada ajarannya dalam ajaran Islam. Kalau itu memang tidak. Tapi kalau antum tahu, muqaddimah yang selalu diwanti-wanti jangan dibaca, innal hamdalillah. Kalau sudah begitu khatibnya sudah cap itu, dosa dengarkan, ini Wahabi ini.
Padahal di ujungnya wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang Wahabi khutbah kecuali mesti berselawat. Dan justru yang paling banyak mengusaha selawat yang selalu menukil hadis. Tidak ada yang lebih banyak menukil hadis kecuali orang-orang yang dituduh Wahabi tadi. Imam Ahmad mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah SAW ahlul hadis. Yang paling beruntung dengan Nabi SAW adalah ahlul hadis. Ada yang memakai hadis dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan adab. Li'annahu idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi, karena setiap nama Nabi disebut mereka bersalawat kepadanya. Tapi kalau salawat kepo enggak ada di Wahabi. Kalau salawat dangdut enggak ada di Wahabi. Salawat kasidaria enggak ada dalam Wahabi memang. Karena masalahnya mereka mungkin berpemahaman bahwa musik itu diharamkan. Karena seluruh imam mazhab mengharamkan. Nabi sendiri mengharamkan. Cuman ahlu ta'wil menakwil-nakwilkan. Ini terlepas, kita akui ada khilaf dalam masalah ini. Tapi yang jelas Nabi dan sahabat tak pernah bermusik. Baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Kemudian Wahabi, kalau berakidah Wahabi pasti kasar. Pasti tidak mau membantu orang lain. Ini juga pepesan kosong. Sesungguhnya tercatat di PBB bahwa negara yang donasi paling besar di dunia adalah negara yang disebut Wahabi sebagai donatur dunia paling besar. Kadang-kadang dituduh mereka menjual Palestina ke Israel. Fitnah lagi. Sebab Raja Salman pernah jadi veteran perang melawan Israel. Syekh Albani pernah perang melawan Israel di Palestina. Yang ngomong pernah tidak ke Palestina? Jelas? Ini kalau dibalik lagi sejarah nanti, di tahun 67 hampir terjadi kemenangan. Kalau bukan pasukan dari kampung beliau ini yang menarik diri. Pasukan dari Mesir merusak sekutu Arab waktu itu. Kalau dikatakan Arab Saudi sebagai Wahabi, anteknya Yahudi. Saya tanya, yang punya hubungan diplomatik negara-negara resmi di Utara Arab, apakah Arab Saudi? Tidak. Arab Saudi tidak ada hubungan diplomatik. Mesir ada, Turki ada, Jordan ada, Lebanon ada. Apa lagi? Maroko ada. Arab Saudi sampai hari ini tidak membuka hubungan diplomatik. Kalau dikatakan orang-orang Wahabi berakidah Wahabi nanti jadi zombie-zombie. Ini lebih parah lagi ya. Zombie-zombie. Pertanyaannya, tuan-tuan punya TV enggak di rumah? Punya TV enggak di rumah? Punya. Ada enggak TV channel kabel? TV satelit? Siaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi disorot 24 jam dalam sehari. Ini musim haji ramai orang kan? Ada enggak tuan-tuan lihat orang lari sana, lari sini dikejar zombie? Ada? Ada? Enggak ada kan? Tapi kok percaya saja dengan isapan jempol ini? Kok semudah itu kita dibuat benci dan takut? Justru yang ada jemaah haji setiap nak pulang haji atau umrah mesti nak ngulang lagi. Karena aman atau tidak aman? Entah diminasi atau ada gertakan? Enggak ada. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dikira orang Wahabi tak mau membantu yang tak sepaham. Saya tanya, sudah berapa masjid dibangun oleh orang Indonesia yang aswaja di tanah Arab? Dan berapa pula orang Arab Saudi yang bangun masjid di Indonesia? Mana yang lebih banyak? Ada orang Indonesia bangun masjid di Arab Saudi? Kayaknya nggak ada ya. Orang Arab Saudi yang buat masjid di Indonesia banyak. Ada aswaja yang menerima? Banyak. Banyak. Kaum muslimin, Aceh kena tsunami 2004.
Australia bantu 2 miliar, besar bunyinya. Arab Saudi bantu 1,2 triliun, tak terdengar beritanya. Arab Saudi bukan tidak tahu Aceh ulamanya mengkafirkan orang Wahabi atau melarang beredar Wahabi di Aceh, tapi Arab Saudi tak pernah bersikap yang sama. Arab Saudi tahu mereka tidak mengenal dengan baik, atau karena kebencian yang sudah mendarah daging. Sampai hari ini bantuannya masih tetap mengalir melalui jalur-jalur yang tuan-tuan memang orang ikhlas surat rata tidak dipromosikan. Kalau tadi orang kita bantu Palestina dengan hitungan miliaran, Arab Saudi bantu dengan triliunan. Sekarang ini Arab Saudi 10 juta dolar per bulan untuk Suriah dan Palestina. Sampai berita Kemando? Enggak. 10 juta dolar berapa pitir Ustaz? Hah? 160 miliar. Miliar apa triliun? Miliar. Kita bantu 2 miliar, 3 miliar, 1 miliar. Nih suaranya sampai ke kutub utara dan kutub selatan. Kor-kor sana sini. Ada yang protes waktu pameran Jusur kemarin di Istiqlal. Alhamdulillah ternyata rakyat Indonesia sebagian besar sebenarnya cinta Arab Saudi. Buktinya orang Istiqlal mengakui sejak adanya pameran di Istiqlal belum pernah ada sebanyak ini pengunjungnya. Alhamdulillah. Sampai kami kewalahan melayani para pengunjung. Ya kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf ya Pak, jawabannya agak panjang dikit. Sabar-sabar aja ya. Sebab karena antum yang nanya, antum salah sendiri. Kenapa ditanya? Nah, saya suruh saya Ilmi jawab tadi karena dia singkat, padat. Kalau saya luas tidak jolid. Tapi ini harus karena tuduhan-tuduhan tak berasas itu banyak sekali. Dibuat video bahwa Syekh Muhammad bin Wahab bersama Raja Abdul Aziz mengundang Menteri Luar Negerinya atau Kissinger atau yang lainnya orang Inggris berunding menjual Palestina ke Inggris. Kita ngangguk-ngangguk aja. Ada fotografinya. Syekh sudah wafat lebih dari 80 tahun. Setelah itu baru fotografi ditemukan. Nampaknya setelah mati Syekh dipanggil balik lagi, dipoto dulu. Habis itu pulang lagi ke alam baka. Tapi ini video digandrungi di negeri kita, fitnah-fitnah saja. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya saya katakan saya 15 tahun di sana tidak ada arahan untuk jadi Wahabi, tidak ada sertifikasi Wahabi, tidak ada verifikasi Wahabi. Selesai pulang amalkan ilmu dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf dan terima kasih waktu yang terbatas. Saya sebenarnya mau setengah jam lagi untuk menjawabnya. Ustaz, waktu sudah mau azan zuhur. Ya. Baik, info insyaallah nanti malam ada tabligh akbar beliau juga Ustaz Dasman, Ustaz Hilmi dan Ustaz Hidayatullah berjudul Akidah Cerdas Ibadah Berkualitas, bertepatan di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dari ba'da maghrib sampai isya. Jadi siapapun dari Bapak Ibu yang ingin hadir maka kita persilahkan. Kami dari moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada yang belum sempat untuk bertanya silakan nanti malam untuk datang lagi di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.